Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Part 8b. Hidup senang, mati tenang. Sumber, kumpulan artikel dan ceramah Ajahn Brahm. Narasumber, Ajahn Brahm. Penghimpun, Handaka Wijayananda. Penerjemah Chuang. Penyunting, Handaka Wijayananda. Cetakan pertama, Februari 2009. Ehipasiko Foundation. Bab 12. Apakah Anda kesini untuk mati? Sebuah ceramah oleh Ajahn Brahmawangso kepada para biku di Bodhinyana Monastery selama retret musim hujan 2004. Lanjutan. Tempat nimitta berada. Gua adalah tempat yang mengagumkan untuk bermeditasi. Yang saya bicarakan adalah gua-gua dalam di pegunungan, karena mereka begitu gelap, dan Anda tidak dapat mendengar apapun yang sedang berlangsung di luarnya. Ketika saya berada di dalam salah satu gua seperti itu, terjadi badai besar, badai yang mengerikan. Saya berada di dalam gua itu selama 5 atau 6 jam, dan ketika saya keluar, para penduduk desa memberitahu saya tentang badai itu dan bertanya, "Apakah Anda mendengar badai hebat itu?" Saya tidak mendengar apapun. Bukan karena saya sedang berada dalam meditasi hebat. Saya hanya sedang berada dalam gua yang sungguh-sungguh dalam. Sebuah gua cadas. Jika Anda pergi ke dalam gua hati, itu adalah hal yang sama. Gua hati adalah tempat Anda dapat mati terhadap penglihatan dan suara. Semuanya gelap. Anda tidak melihat sesuatu pun atau mendengar apapun. Tubuh terasa dingin dan serasa lenyap. Gua hati adalah tempat nimitta berada. Di dalam gua hati, Anda tahu Anda sudah mati terhadap tubuh dan mati terhadap indera-indera. Itulah bagaimana pengalaman meditasi mendalam ini merupakan latihan bagi kematian. Mengapa gerangan? Orang-orang tidak bisa mendapatkan nimitta-nimitta tersebut. Itu karena mereka tidak siap untuk mati. Aku cuma akan menyudahi yang satu ini saja, dan aku akan siap. Tetapi Anda akan dapati bahwa selalu ada saja satu hal lagi. Jadi Anda mati dengan tidak merasa terpenuhi, dengan tidak selesai. Ingatlah, apa yang Ajahn Buddha Dasa katakan. Apa yang sudah selesai, ya selesai. Jadi, ketika Anda duduk, apa yang telah dilakukan, ya semuanya selesai. Anda selesai. Matilah terhadap tubuh Anda. Matilah terhadap masa lalu dan masa depan Anda. Dan matilah terhadap semua proyek Anda. Tutup mata Anda dan jangan melihat lagi. Tutup telinga Anda sehingga Anda tidak dapat mendengar. Matikan perasaan Anda dalam tubuh sehingga keseluruhan tubuh lenyap. Semuanya padam pada diri Anda. Dan dalam kematian, Anda menemukan nimitta-nimitta indah itu muncul. Mereka begitu damai, indah, dan mengagumkan. Pahamilah bahwa jenis kematian ini adalah kebebasan. Buddha tidak memuji setiap kematian. Di dalam Dhammapada, ayat 334, beliau berkata, bahwa Anda pergi ke tubuh yang lainnya. Jenis kematian yang dipuji oleh Buddha adalah ketika Anda mengakhiri segala macam tubuh. Sudah siapkah Anda mati? Jika Anda takut mati, nimitta-nimitta tidak akan pernah muncul. Jadi bayangkanlah kematian. Bawa kematian ke dalam benak Anda. Penuhi pikiran Anda dengan konsep ini
dan lihatlah, apakah ada rasa takut yang tertinggal. Jika ada rasa takut, maka hal itu selalu merupakan tanda suatu kemelekatan. Rasa takut selalu merupakan tanda dari sesuatu yang Anda sayangi akan terenggut dari Anda. Jika hal itu bukan milik Anda, tidak akan ada rasa takut. Jika Anda tahu hal itu bukan milik Anda dapat menyerahkannya dengan begitu gampang. Jadi, periksalah diri Anda untuk melihat kemelekatan apa yang masih tertinggal. Lihatlah apakah Anda siap mati dan berlatihlah mati. Saat Anda mati terhadap tubuh dan panca indera, nimitta-nimitta mendatangi Anda. Tetapi Anda masih harus mengalami sedikit kematian lagi. Setelah nimitta, masih ada jejak terakhir pengendalian. Anda harus mati terhadap kehendak Anda. Mengizinkan kehendak untuk mati adalah sesuatu yang menakutkan. Saya telah menunjukkan kepada Anda banyak kali bahwa Anda pikir kehendak Anda adalah diri Anda. Hal itu begitu dekat dengan gagasan Anda tentang suatu diri, tentang siapa yang Anda pikir adalah diri Anda, bahwa mengizinkan yang satu itu lenyap adalah sangat menakutkan. Disinilah Anda benar-benar mati. Di sini, bagian dari pikiran mati, kehendak, wedana, dan potensi untuk berbuat. Ketika Anda mati, Anda memahami bahwa begitu banyak dari kekuatan Anda yang telah terenggut dari Anda. Di usia tua, Anda mungkin meniatkan tangan untuk naik, tetapi tangan tidak mau melakukannya lagi. Anda mungkin memerintah mulut untuk berbicara, tetapi mulut tidak melakukannya lagi. Anda mungkin bermaksud melafalkan parita, tetapi Anda lupa kata-katanya. Anda dapati di usia tua bahwa kehendak tak begitu berdaya lagi. Apakah kehendak pernah benar-benar berdaya, ataukah sekarang Anda melihat sifat kehendak yang sesungguhnya? Ketika Anda mati, banyak kehendak yang juga ikut mati. Kemampuan Anda untuk mengendalikan terlihat sebagaimana sesungguhnya selama ini. Hanya sebuah tipuan, sebuah mitos, sebuah trik pesulap. Anda selalu berpikir, Andalah yang berwenang. Tetapi, kematian memperlihatkan kepada Anda seberapa berwenangnya Anda. Bayangkan diri Anda sekarat, sepenuhnya tak terkendali, di mana Anda tidak mampu mengendalikan isi perut dan air seni Anda atau apapun lainnya. Anda berjuang demi napas terakhir dan Anda pun tidak dapat mengendalikannya. Bayangkanlah seperti apa tampaknya. Bayangkan sepenuhnya melepas kendali. Izinkan napas berhenti, izinkan tubuh mati. Izinkan semua ini yang bagaimanapun juga tidak pernah benar-benar menjadi milik Anda untuk melenyap. Bayangkanlah napas ini dan tubuh ini seperti halnya daun dan ranting di hutan jeta. Seseorang mengambilnya untuk dibakar. Mereka telah membawa pergi tubuh Anda, masa lalu dan masa depan Anda. Segala sesuatu yang Anda pikir sebagai diri Anda dan milik Anda, keluarga Anda, seluruh catatan kehidupan Anda, mereka telah mengambil semuanya untuk dibakar saat kematian Anda. Anda memikirkan hal ini sekarang? Sementara Anda masih hidup, Anda melepas. Anda meninggalkan segalanya. Melepas dengan huruf besar. L-E-P-A-S. Dan hal itu menjadi begitu membebaskan. Jika Anda mampu melakukan hal ini, nimitta-nimitta datang dengan begitu mudahnya.
Jika Anda mampu melakukan hal ini, Anda berhenti mengendalikan nimitta. Ini bukan milik Anda. Kehendak dilihat dengan sebagaimana sebenarnya. Inilah pemerdaya hebat itu. Penipuan besar-besaran itu. Berpikir bahwa Anda berwenang dan bahwa Anda bisa mendapatkan segalanya. Buatlah kehendak ini menjadi cerdas dan tajam. Buatlah kehendak ini menjadi lebih banyak berpandangan cerah. Maka Anda dapat benar-benar tercerahkan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda dapat melatih kehendak Anda, itu akan menjadi jalan menuju pencerahan. Melalui kematian, Anda tahu bahwa kehendak ini berada di luar diri Anda, di luar kendali Anda. Untuk mengendalikan si pengendali hanyalah makin bikin frustasi aja. Pada akhirnya, Anda melihat kehendak ini sebagaimana adanya. Dalam cahaya kematian, kehendak berhenti. Paling tidak, kebanyakan dari kehendak itu berhenti pada saat kematian. Anda tidak dapat mengendalikan tubuh Anda. Anda tidak dapat mengendalikan kebanyakan indera Anda. Tetapi kita masih berpikir kita dapat mengendalikan pikiran kita. Kita pikir kita memiliki kebebasan berpikir. Tetapi mengapa tidak mati terhadap pemikiran Anda juga? Pemikiran kecil yang Anda miliki ini, dari apakah mereka terbuat? Mereka terbuat dari tetek bengek dunia. Mereka terbuat dari tenunan pengalaman kehidupan Anda. Rencana Anda, fantasi-fantasi Anda melukiskan semua pemikiran ini yang sedang berlangsung. Seperti apakah tampaknya hal ini ketika Anda mati? Di manakah pemikiran-pemikiran berada pada saat momen kematian? Tidakkah mengagumkan untuk mati dengan terbebas? Terbebas dari semua pemikiran tersebut. Bayangkan proses berpikir mati. Pemikiran terakhir meletup untuk momen eksistensi terakhirnya, dan kemudian pemikiran tidak akan pernah muncul selama berjam-jam. Bayangkanlah seperti apa hal itu. Kebebasan dari gangguan hebat ini. Kebebasan dari pikiran yang berpikir ini. Yang meyakinkan Anda bahwa sekarang Anda bahagia. Sekarang Anda sedih. Sekarang orang ini suka pada Anda. Sekarang mereka pikir Anda adalah seorang idiot. Semua pemikiran ini mendorong Anda pada amarah, niat buruk, nafsu, hasrat, penderitaan, dan untuk lahir kembali. Bayangkanlah semua itu mati sehingga Anda tidak dapat berpikir lagi. Semuanya berhenti. Anda perlu menghentikan kegiatan berpikir sepenuhnya sebelum Anda benar-benar mengetahui nimitta. Nimitta datang dalam kesunyian. Itulah sebabnya pengalaman-pengalaman tersebut seperti sebuah kematian. Begitu banyak dunia Anda yang telah mati. Anda berada di dalam sebuah ruang yang berbeda. Ini seperti alam surga. Anda telah mati, dan hanya nimitta yang indah inilah yang tertinggal di sana. Kadang, orang-orang menganggapnya sebagai Tuhan atau sesosok dewa atau apapun. Hal itu bergantung pada seberapa fantastisnya pikiran Anda. Orang sederhana dengan pikiran murni akan sekedar melihatnya sebagai sebuah nimitta, seberkas cahaya yang indah. Anda telah mati terhadap dunia. Anda tidak dapat mengingat. Anda tidak dapat mendengar atau mengetahui apapun. Bahkan pemikiran pun mati. Dan akhirnya Anda masih di sana. Alam pikiran. Orang-orang yang sangat melekat, yang tidak tahu bagaimana caranya mati, seringkali merasa sangat ngeri ketika mereka mengalami tanda pertama dari suatu nimitta.
Mengapa? Karena mereka sedang sekarat, dan mereka mengalami seperti apa hal itu. Izinkan diri Anda mati. Hal itu tidak seburuk yang orang-orang katakan. Dan ketika Anda mati dari dunia untuk sementara, Anda dapat meninggalkan seluruh tubuh dan panca indera. Lalu jika Anda tinggal cukup lama di dalam nimitta, Anda akan menyelam ke alam-alam jana. Alam jana adalah di mana dunia panca indera tidak ada. Mereka adalah alam yang tidak dapat dijangkau Mara. Terkadang Mara disebut sebagai raja kematian. Menurut saya, Mara sebenarnya secara etimologis diambil dari Marana, kata bahasa Pali untuk kematian. Jadi di sini Anda mendapatkan lebih jauh dari apa yang secara normal kita ketahui sebagai kematian. Kematian dari tubuh ini. Meditasi kematian yang saya sampaikan kepada Anda sekarang ini adalah sebuah cara hebat untuk membantu Anda memasuki keadaan jhana. Ketika Anda berada di dalam keadaan jhana, Anda berada di alam pikiran dan Anda secara harfiah telah mati. Tubuh sepenuhnya dilepas. Di dalam jhana, tubuh sekedar ditahan. Jelas di dalam sutta dikatakan bahwa Anda dapat mati di dalam suatu jhana. Tetapi saya rasa hal itu sangat jarang terjadi. Seolah-olah tubuh terlalu rileks untuk benar-benar tersakiti. Pastinya, sehubungan dengan serangan jantung dan hal-hal semacamnya, sulit dibayangkan hal-hal tersebut dapat terjadi karena Anda begitu tenang dan begitu damainya. Dan tubuh semata-mata mengalir dengan amat sangat lembutnya. Saya rasa Anda tidak dapat benar-benar tersakiti. Saya bahkan tidak tahu kalau hal itu mungkin terjadi. Saya ingat kisah tentang seorang biku yang ditemukan oleh penduduk desa saat berada dalam meditasi yang sangat mendalam. Para penduduk mengira biku itu sudah meninggal, jadi mereka akan mengkremasikannya. Meskipun mereka meletakkan biku itu di tengah kobaran api, namun dia tidak dapat terbakar. Pagi berikutnya, biku itu pergi mengumpulkan pindapatta seperti biasa. Hal ini memastikan bahwa kita memang tidak dapat tersakiti atau terluka saat berada di dalam suatu jhana. Anda jauh lebih mungkin untuk mati di luar jhana daripada di dalam suatu jhana. Meskipun sutta mengatakan hal itu mungkin. Bagaimanapun, intinya adalah bahwa jika Anda memasuki jhana-jhana, itu seolah Anda mati. Anda akan menemukan bahwa hal itu adalah sesuatu yang mengagumkan untuk dilakukan. Hal itu indah dan membahagiakan. Dan tentu saja, ketika Anda keluar setelahnya, Anda menyadari apa sebenarnya mati itu. Mati adalah melepas, sebuah penyerahan. Anda akan harus mengalaminya, cepat atau lambat. Masalahnya adalah ketika orang mati dan sedang akan meninggalkan tubuh dan panca indera ini, mereka begitu cemasnya karena mereka tidak terbiasa dengannya. Mereka berjuang begitu keras dan kemudian mereka pergi dan mendapatkan diri mereka pada tubuh yang lain sesudahnya. Lantas mereka harus melakukan segalanya lagi. Jadi, ketika kita mempraktekkan meditasi kita belajar tentang nimitta-nimitta dan jhana-jhana ini. Dan kita tahu bagaimana untuk mati dengan pantas. Kita tahu bagaimana caranya melepas. Kita mendapatkan informasi atau data dari pengalaman baru kita untuk mengetahui apa yang benar-benar milik kita dan apa yang tidak. Pastinya kita tahu bahwa tubuh dan panca indera ini tidak ada urusannya dengan kita. Faktanya mereka adalah sebuah rasa sakit. Mereka adalah dukkha. Itu hanyalah realisasi dari rasa sakit ketika rintangan-rintangan ada di sini
dan kebahagiaan muncul ketika rintangan-rintangan telah lenyap, yang memberitahukan Anda bahwa hal itu adalah penderitaan. Memiliki sebuah tubuh adalah penderitaan. Tak masalah, entah Anda sehat atau sakit, semuanya sama saja. Setiap orang berada dalam rasa sakit. Berapa kalikah Anda mendengarkan ceramah dhamma yang indah dan berpikir, ini benar-benar hebat. Dan kemudian, seseorang mengatakan sesuatu yang bodoh kepada Anda, dan Anda berpikir, buat apa dia bilang begitu? Itu adalah suara, itu sajalah. Apa yang Anda harapkan? Itu hanyalah pergerakan molekul-molekul udara yang mengusik gendang telinga. Itu hanya penciptaan gelombang listrik di otak yang kita terjemahkan sebagai suara. Itu saja. Luar biasa. Hal itu melihat semua gadis muda cantik datang ke wihara. Dan melihat kedatangan semua perempuan tua. Mencium semua makanan yang lezat dan lalu membaui barang busuk. Saya tepat di atas bukit yang terbuat dari gundukan barang busuk itu. Jadi saya tahu dengan pasti. Begitulah baunya. Tak ada masalah. Dengan kesenangan dan kesakitan di dalam tubuh, Anda akan selalu memiliki sebagian dari itu. Sebagai manusia, Anda menitik beratkan pada rasa sakit dan berpikir bahwa itu adalah yang paling penting. Lalu Anda memusatkan perhatian pada kesenangan dan mengira itulah yang terpenting. Kita semua selalu mendapatkan sekitar 50% dari masing-masing hal itu. Itu hanyalah sekedar apa yang kebetulan kita ingat. Itulah semuanya. Itu hanyalah indera-indera. Jadi mengapa mesti memusingkan mereka? Tidak dapatkah kita mati terhadap mereka dan mengizinkan mereka untuk lenyap? Bayangkan seperti apa tampaknya hal itu. Setidaknya kita terbebas dari tubuh yang nyeri, sakit ini. Tubuh ini selalu menderita sakit, selalu merasa lapar, perlu dibawa ke toilet, dan perlu digaruk. Apakah Anda merasa nyeri sekarang? Duduk di sini di atas bantal Anda, sembari mendengarkan saya. Jadi, ketika kita mati, kita melepas. Kita meninggalkan. Kita hanya melepas apa yang disebut penderitaan. Jadi, ini penting. Bayangkan diri Anda mati. Ketika Anda bermeditasi, kenakan gagasan selimut kematian untuk menyelimuti Anda. Jagalah agar gagasan itu tetap di sekitar Anda seperti kain kafan yang menyelubungi Anda. Itu membantu Anda untuk melepas dunia. Kematian adalah sebuah pengingat yang ampuh. Dikatakan, dengar, engkau tidak memiliki apapun. Tubuh ini bukan milikmu dan indera-indera ini bukan punyamu. Lihatlah pada kematian, kematian, kematian. Lihatlah apa yang dikatakannya kepada Anda. Ceramah dhamma terbaik menyerukan, semua ini bukan aku, bukan milikku, bukan suatu diri. Jadi, ketika Anda membungkus diri Anda dengan selimut kematian, hal itu mengingatkan Anda dengan begitu jernihnya bahwa hal-hal ini bukanlah milik Anda. Jadi mengapa tidak melepas mereka? Jika Anda melepas mereka, lalu Anda mati dan masuk ke dalam jana dan terlahir kembali sesudahnya, di sanalah Anda. Duduk di atas bantalan yang sama di pondok Anda. Anda hidup kembali. Dengan kata lain, Anda kembali ke dunia ini. Ketika Anda kembali ke dunia ini, Anda kembali. Tapi tidak benar-benar sama seperti sebelumnya, karena Anda telah melihat sesuatu yang sangat dahsyat dan mendalam. Anda telah melihat dunia lain. Sama samadhi. 3 alam dalam Buddhisme, Tiloka dalam bahasa Pali adalah Kamaloka, Rupaloka, dan Arupaloka. Kamaloka adalah alam panca indera. Rupaloka adalah alam jana-jana. Dan Arupaloka adalah alam pencapaian nirmateri.
Orang-orang hanya tahu sekelumit akan salah satu alam-alam itu. Jadi bagaimana Anda benar-benar berharap untuk mengetahui apa itu dhamma dan pencerahan? Ketika Buddha berkata bahwa beliau adalah Lokawidu, pengenal segenap alam, apa yang beliau maksudkan adalah bahwa beliau mengetahui ketiga dunia itu, Tiloka itu. Ketika Anda mengetahui ketiga dunia itu, Anda mendapatkan perspektif. Anda mendapatkan pandangan menyeluruh dari apa yang sesungguhnya terjadi. Ketika Anda hanya mengetahui sebuah alam, pandangan Anda hanya sempit. Jadi dengan cara ini, Anda benar-benar telah keluar dari dunia ini dan masuk ke alam rupa loka, alam-alam jhana. Anda mati dari kama loka dan terlahir kembali di dalam jhana. Di rupa loka untuk waktu yang tidak lama, dan kemudian Anda kembali lagi. Anda memahami apa perbedaannya. Anda sungguh paham apa itu penderitaan. Sungguh paham apa yang diri dan yang bukan. Dan terutamanya, Anda mengetahui tentang potensi untuk melakukan, tentang si pelaku, si pengendali ini yang bikin begitu banyak masalah. Inilah alasan mengapa mengetahui apa itu si pengendali dan apa itu si pelaku memberitahukan orang-orang untuk tidak melakukan apapun. Jangan berikan si pengendali seinci pun. Itu hanya akan mengendalikan Anda melalui banyak kehidupan di dalam sangsara. Itulah Mara. Itulah yang memiliki kuasa atas penciptaan orang-orang lain. Kehendak dan si pelaku. Di dalam jhana, potensi untuk bertindak telah lenyap. Anda berada di luar kendali Mara. Mara tidak dapat menemukan Anda di sana. Kehendak tidak dapat menemukan Anda di dalam jhana karena di sana tidak ada kehendak yang tersisa. Anda telah mati. Terkadang Anda melihat orang-orang di dalam jhana yang terlihat seolah mereka telah mati. Mereka begitu tenangnya sehingga nyaris tak bernapas. Itu adalah kematian. Tetapi itu adalah sebuah kematian yang indah. Sebuah kematian yang mana Anda dapat kembali sesudahnya dan memberitahu orang-orang lain tentang hal tersebut. Anda dapat melukiskannya. Anda memahami itu adalah suatu cara yang indah untuk menolong Anda menembusi dhamma, sama samadhi, jhana. Dengan berlatih mati, kita berlatih bukan untuk mendapatkan magga phala dalam artian aku akan menjadi sotapana atau sesuatu yang lainnya. Ini adalah mati dari kehendak, dari apa yang ingin meraih hal-hal tersebut. Ini adalah kematian dari segala tetek bengek kegiatan. Semua penglihatan ini, pendengaran, pengecapan, penyentuhan. Ini adalah mati dari kesibukan kehidupan Anda dengan segala kemelekatannya. Nafsu, keinginan, datang dan pergi. Itulah mati semacam ini. Kita ingin mati dari semua itu. Kita mati dari semua itu. Dan menurut Anda, apa yang dapat tersisa? Hanya alam-alam jhana. Jadi masukilah itu. Jika Anda belum mengalami jhana, bahkan jika nimitta-nimitta belum menampakkan diri kepada Anda, cobalah mati. Maksud saya bukan bunuh diri, tapi sekedar duduk bermeditasi dan membuat kematian sebagai sanya Anda, persepsi Anda, sedemikian rupa sehingga segalanya yang menjadi kemelekatan Anda dan milik Anda terlihat sebagaimana adanya mereka. Hanya beban-beban yang tak semestinya. Bayangkanlah menaruh hal-hal itu di dalam pikiran Anda sedemikian kuatnya, sehingga pelepasan terjadi secara alamiah. Jagalah hal itu sebagai tema pokok Anda, sehingga pelepasan terjadi. Ini bukan milikku. Aku telah mati darinya sehingga sekarang hal itu sirna. Semua tahapan meditasi yang telah saya bicarakan terjadi begitu saja. Seperti ketika Anda mati, jadi Anda melepas, lepas, lepas, mati, mati, mati. Lalu barangkali Anda akan memahami
apa yang Ajahn Chah maksudkan ketika beliau bertanya, apakah Anda kesini untuk mati? Catatan 1. Jhana, keadaan meditasi melepas yang mendalam. 2. Jalan mulia berfaktor 8 terdiri dari kebijaksanaan, 1. Pandangan atau pemahaman benar, 2. Pemikiran atau peniatan benar. Moralitas, 3. Perkataan benar, 4. Perbuatan benar. Pengembangan batin, 5. Penghidupan benar, 6. Pengupayaan benar, 7. Penyadaran benar, 8. Pemusatan benar, yaitu jhana. 3. Sangsara, siklus lahir mati secara harfiah berkelana. 4. Nimitta, sebuah tanda, karakteristik, dalam konteks meditasi Buddhis, sebuah tanda batin. 5. Vedana, kualitas setiap pengalaman sadar, apakah melalui penglihatan, suara, bau, rasa, sentuhan, atau pikiran, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, atau di antara keduanya. Kata bahasa Inggris feeling tidak dapat menerjemahkan secara akurat. 6. Dewa, harfiah, makhluk bercahaya, yakni dewa, peri, makhluk surgawi. 7. Mara, harfiah, pembunuh, seringkali disebut si jahat, adalah figur penggoda yang mencari-cari untuk terus berputar dalam lingkaran kelahiran berulang. 8. Dukkha, penderitaan dan ketidakpuasan. 9. Dhamma, ajaran Buddha, kebenaran, norma. 10. Samma samadhi, konsentrasi benar, yakni 4 jhana, faktor puncak dari jalan mulia berfaktor 8. 11. Sotapanna, pemenang arus, tahap pertama pencerahan. Seseorang terjamin mencapai pencerahan penuh paling lama dalam 7 masa kehidupan. 12. Sanya, persepsi, pencerapan. Demikianlah berakhir sudah pembacaan bab 12. Apakah Anda kesini untuk mati? Pada part selanjutnya saya akan mulai membacakan bab 13. Saya tahu, tetapi saya tidak tahu. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etamang kalamuttamang